Perkenalkan, saya Diah Devianti AMDkes, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Instansi tempat saya bekerja adalah RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pertama-tama, saya akan memaparkan bagaimana profil RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dibangun pada tahun 2005. RSUD Provinsi Sulawesi Barat berlokasi strategis di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang terletak di tengah kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Laboratorium merupakan tempat saya bekerja. Di laboratorium itu sendiri, terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat ini melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Kemudian alat elektrolit analyzer digunakan untuk mengukur kadar elektrolit natrium, kalium, klorida di dalam darah. Kemudian ada pemeriksaan CD4. Alat ini digunakan untuk memeriksakan CD4 di dalam darah pasien. Pemeriksaan CD4 ini biasa dilakukan kepada pasien yang menderita HIV/AIDS. Kemudian alat kimia klinik. Alat kimia klinik digunakan untuk pemeriksaan kimia darah seperti gula darah, asam urat, kolesterol, dan fungsi hati. Selanjutnya alat laju endap darah. Alat ini digunakan sebagai salah satu jenis pemeriksaan yang digunakan untuk memastikan adanya peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Standar pelayanan yang ada di laboratorium, contohnya pasien atau keluarga pasien membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium yang telah diisi lengkap identitas pasien, jenis pemeriksaan yang diminta, serta telah ditandatangani oleh dokter yang meminta. Kemudian petugas administrasi laboratorium menerima dan memeriksa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, kemudian mencatat ke dalam buku register pemeriksaan laboratorium. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perawatan atau pelayanan pasien yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasien, salah diagnosis, pasien membayar hal yang sebenarnya tidak diperlukan oleh pasien itu sendiri. Nah, apabila pada suatu ketika tulisan oleh dokter atau perawat tidak dapat dibaca oleh petugas administrasi laboratorium, maka petugas administrasi laboratorium wajib menghubungi perawat atau dokter yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi ulang mengenai identitas pasien beserta jenis pemeriksaannya. Untuk melakukan konfirmasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat elektronik, yang mana perangkat tersebut dapat memudahkan dan cepat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, yang mana lebih praktis dan efisien. Nah, sebagai ASN, kita wajib untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia digital dan memanfaatkan perangkat-perangkat pintar demi terwujudnya pelayanan prima. Demikian video saya tentang Smart ASN kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.